Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Budiman dari kelompok 5. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai uji hipotesis Z. Sebelumnya, izin saya memperkenalkan kelompok 5, yaitu beranggotakan Aulia Ayuni Nobita, Hari Budiman, dan Haula Nurul Ain. Uji Z adalah salah satu uji statistika yang pengujian hipotesisnya didekati dengan distribusi normal. Menurut teori limit terpusat, data dengan ukuran sampel yang besar akan berdistribusi normal. Oleh karena itu, uji Z dapat digunakan untuk menguji data yang sampelnya besar. Yang pertama, tujuan dan kriteria penggunaan uji Z. Tujuan uji Z. Yang pertama, menguji beda rata-rata satu sampel dengan rata-rata sampel lain. Kedua, menguji beda rata-rata populasi dengan rata-rata data sampel. Ketiga, membandingkan satu data sampel dengan data populasinya. Karakteristik penggunaan uji Z. Yang pertama, data terdistribusi normal. Seperti penilaian tadi, bahwa dengan sampel yang besar dapat terdistribusi normal. Kedua, varian diketahui. Ketiga, ukuran sampel besar, lebih besar dari 30. Keempat, digunakan hanya untuk membandingkan dua buah observasi. Kedua, langkah-langkah pengujian hipotesis. Pertama, menentukan formulasi hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Langkah kedua, memilih satu taraf nyata dan menentukan nilai tabel. Langkah tiga, membuat kriteria pengujian berupa penerimaan dan penolakan H0. Keempat, melakukan uji statistik. Kelima, membuat kesimpulannya dalam hal penerimaan dan penolakan H0. Selanjutnya ada jenis-jenis uji Z. Uji Z ini dibagi menjadi dua, ada uji satu pihak dan juga uji dua pihak. Untuk uji satu pihak atau one tail digunakan untuk melakukan uji hipotesis ketika peneliti memiliki asumsi tambahan mengenai arah atau kecenderungan dari suatu karakteristik. Uji satu pihak ini digunakan untuk hipotesis yang sudah jelas arahnya positif atau negatif. Untuk contoh uji satu pihak, proses pembuatan barang dengan metode A rata menghasilkan 15,7 buah tiap jam dengan varians 2,3. Pengusaha ingin menggunakan metode lain yang mampu menghasilkan rata lebih dari 16 buah tiap jam. Untuk menentukan apakah metode B ini lebih baik daripada metode A, dilakukan uji coba metode B sebanyak 20 kali. Ternyata menghasilkan rata 16,9 buah tiap jam. Pertanyaannya adalah, tepatkah keputusan pengusaha menggantikan metode lama, yaitu metode A, dengan metode baru, yaitu metode B, dengan resiko 5%? Untuk penyelesaiannya, kita hipotesis terlebih dahulu. H0 adalah rata-rata hasil produksi barang dengan metode A yang menghasilkan barang kurang dari 16. Sedangkan HI adalah rata-rata hasil produksi barang dengan metode B yang menghasilkan barang lebih dari 16 buah. Untuk analisisnya, kita menggunakan uji pihak kanan. H0 dengan mu kurang dari 16 dan HI dengan mu lebih dari 16. Untuk menghitung Z, yaitu Z sama dengan 16,9 dikurangi 16 dibagi akar 2,3 dibagi akar 20 dengan hasil 2,65. Sedangkan Z tabel sebesar 1,64. Maka dapat disimpulkan bahwa Z hitung lebih besar daripada Z tabel. Sudah diketahui bahwa metode B ini menghasilkan produksi di atas 16 buah per jam. Nah, untuk kriteria pengambilan keputusannya, jika Z hitung lebih kecil daripada Z tabel, maka 0 ini diterima. Sedangkan jika Z hitung lebih besar daripada Z tabel, maka H0 ditolak dan HI diterima. Dari kasus ini, kita sudah mengetahui bahwa Z hitung ini lebih besar daripada Z tabel. Maka dari itu, H0 ditolak dan HI diterima. Untuk kesimpulannya, jadi keputusan pengusaha menggunakan metode B
menggantikan metode lama, yaitu metode A, tepat. Selanjutnya, uji dua pihak. Uji dua pihak atau two-tailed digunakan untuk melakukan uji hipotesis apabila peneliti tidak mempertimbangkan mengenai arah atau kecenderungan dari karakteristik. Uji dua pihak ini digunakan untuk hipotesis yang belum jelas arahnya negatif atau positif. Sebagai contoh uji dua pihak, sebuah pabrik penghasil bola lampu pijar merek A menyatakan bahwa produknya bisa bertahan dalam jangka waktu 800 jam dengan standar deviasi 60 jam. Untuk mengujinya, maka akan diambil sampel sebanyak 50 bola lampu. Ternyata dari sampel tersebut diperoleh bahwa rata-rata ketahanan bola lampu pijar tersebut adalah 792 jam. Pertanyaannya adalah, apakah kualitas bola lampu tersebut sebaiknya yang dinyatakan pabriknya atau sebaliknya? Untuk penyelesaiannya, kita menguji hipotesisnya terlebih dahulu. H0 akan sama dengan mu, yaitu rata-rata ketahanan bola lampu pijar tersebut sama dengan yang dinyatakan oleh pabriknya. Sedangkan HA tidak sama dengan mu, yaitu rata-rata ketahanan bola lampu pijar tersebut tidak sama dengan yang dinyatakan oleh pabriknya. Untuk analisisnya, kita menghitung Z terlebih dahulu, yaitu Z sama dengan Y dikurangi mu dibagi sigma dibagi akar N sama dengan 792 dikurangi 800 dibagi 60 dibagi akar 50, yang hasilnya adalah minus 0,94. Sedangkan Z tabelnya adalah 1,96. Dengan menggunakan tabel 1, maka nilai dari Z 0,025 adalah nilai pada perpotongan A baris 0,02 dengan A kolom 0,005 yaitu 1,96. Diketahui bahwa nilai ZA adalah tetap dan tidak berubah-ubah berapapun jumlah sampelnya. Nilai Z 0,025 adalah 1,96. Nilai Z 0,05 adalah 1,645. Nah, untuk kriteria pengambilan keputusan, jika Z hitung kurang dari Z tabel, maka H0 diterima. Dan jika Z hitung lebih besar daripada Z tabel, maka H0 ditolak dan H diterima. Dalam kasus ini diketahui bahwa Z hitung lebih kecil daripada Z tabel, maka dari itu H0 diterima. Untuk kesimpulannya, jadi tidak ada perbedaan yang nyata antara kualitas bola lampu yang diteliti dengan kualitas bola lampu yang dinyatakan oleh pabrik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penggunaan uji Z. Yang akan dibahas pertama yaitu uji hipotesis rata-rata, yang merupakan uji statistik yang memiliki tujuan untuk mengetahui apakah suatu populasi memiliki rata-rata yang sama dengan, lebih kecil, atau lebih besar dari suatu nilai rata-rata tertentu sesuai dengan hipotesis yang telah ditetapkan. Yang ada syarat-syaratnya yaitu yang pertama, sampel acak sederhana. 2, varian populasi diketahui. Dan yang ketiga, sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau ukuran sampel cukup besar. Langkah yang pertama itu menentukan hipotesisnya. Nah, untuk uji satu arah, H0, mu sama dengan mu0. Dan H1, mu lebih kecil daripada mu0 atau mu lebih besar daripada mu0. Dan untuk uji dua arahnya, ada H0, mu sama dengan mu0, dan H1, mu tidak sama dengan mu0. Dengan keterangan, H0 merupakan hipotesis awal, H1 merupakan hipotesis alternatif, mu merupakan rata-rata populasi yang akan diuji, dan mu0 merupakan rata-rata yang ditentukan terlebih dahulu nilainya. Di sini ada contoh, seorang kepala cabang sebuah bank menyatakan bahwa rata-rata lamanya nasabah yang antri di teller bank tersebut tidak lebih dari 5 menit. Dengan demikian, hipotesis yang kita gunakan untuk menguji kebenaran pernyataan tersebut adalah H0 mu sama dengan 5 menit,
dan H1 mu kurang dari 5 menit. Langkah yang kedua yaitu menentukan tingkat kepercayaan. Nah, tingkat kepercayaan yang paling sering digunakan adalah 95%. Nah, dengan demikian, maka tingkat signifikansinya adalah 5% atau alfa sama dengan 0,65. Langkah yang ketiga yaitu menghitung statistik uji. Statistik uji Z sama dengan X bar dikurangi mu0 per sigma per akar N. Dengan Z merupakan nilai Z hitung, X bar merupakan rata-rata, sigma merupakan standar deviasi populasi, mu0 merupakan rata-rata yang ditentukan terlebih dahulu nilainya, dan N merupakan banyaknya sampel. Langkah yang keempat yaitu menentukan daerah kritis. Daerah kritis adalah daerah yang digunakan untuk menolak H0 atau menerima H0. Nah, titik kritis untuk uji dua arah adalah min Z tabel dan Z tabel. Dan titik kritis untuk uji satu arah adalah min Z tabel untuk H1 di mana mu lebih kecil daripada mu0 dan Z tabel untuk H1 di mana mu lebih besar daripada mu0. Ini bisa kita sebut sebagai uji pihak kiri dan yang di bawah bisa kita sebut sebagai uji pihak kanan. Yang kelima menentukan keputusan. Untuk uji dua arah, jika Z hitung nilainya lebih kecil daripada min Z tabel dan nilainya lebih besar daripada Z tabel, berarti Z hitung tersebut berada dalam daerah penolakan H0. Yang berarti H0 diterima dan H1 diterima. H0 ditolak dan H1 diterima. Nah, jika Z hitung nilainya lebih besar daripada min Z tabel dan lebih kecil daripada Z tabel, maka Z hitung itu berada dalam daerah penerimaan H0, yang berarti H0 dapat diterima. Untuk uji satu arah juga demikian, uji pihak kiri jika Z hitung nilainya lebih kecil daripada min Z tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Berlaku juga untuk uji pihak kanan. Jika Z hitung nilainya lebih besar daripada Z tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kita misalkan digunakan tabel Z. Jika ditentukan tingkat kepercayaan 95%, maka di beranda tabel dapat dilihat karena ini uji dua pihak yang kita bahas uji dua pihak terlebih dahulu, berarti 0,95 dibagi 2 sama dengan 0,475. Kita cari di dalam tabel Z maksudnya 0,475. Lalu kita lihat di sebelah kirinya ada 1,9 dan di atasnya 0,6. Berarti diperoleh nilai Z sama dengan 1,96. Nah, sehingga kriteria ujinya adalah sebagai berikut. Sementara itu, untuk yang uji satu pihak, masih dengan taraf tingkat keyakinan yang sama, yaitu 95%, 0,95 dikurangi 0,5 berarti 0,45. Kita lihat pada tabel satu kembali, karena di sini tidak ada 0,45, kita ambil 0,4495 yang mendekati. Lalu kita lihat, ada 1,6 di sebelah kirinya dan ada 0,04 di atasnya. Berarti diperoleh nilai Z adalah 1,64. Dengan kriteria ujinya sebagai berikut. Lalu, yang akan dibahas selanjutnya yaitu ada uji hipotesis proporsi. Langkah yang pertama yaitu sama menentukan uji hipotesis. Ada uji hipotesis dua arah, yaitu digunakan untuk mengetahui apakah dua populasi memiliki proporsi yang sama atau tidak. Dan uji satu arah, yang digunakan untuk mengetahui apakah populasi pertama memiliki proporsi yang lebih kecil atau lebih besar dibandingkan dengan proporsi kedua. Untuk yang satu populasi, uji dua arahnya, H0, P sama dengan P0, dan H1, P tidak sama dengan P0. Dan untuk uji satu arahnya, H0, P sama dengan P0, dan H1, P lebih kecil daripada P0. Ini untuk uji pihak kiri. Dan untuk uji pihak kanan, H0, P sama dengan P0, dan H1, P lebih besar daripada P0. Dengan H0, hipotesis awal, H1 hipotesis alternatif, P
sama dengan proporsi pada populasi, dan P0 proporsi yang ditentukan terlebih dahulu nilainya. Sementara itu, untuk hipotesis dua populasi, untuk uji dua arahnya, H0, P1 sama dengan P2, dan H1, P1 tidak sama dengan P2. Untuk uji satu arahnya, ada H0, P1 lebih besar atau sama dengan P2, dan H1, P1 lebih kecil daripada P2. Ini untuk uji pihak kiri. Untuk uji pihak kanannya, H0, P1 lebih kecil atau sama dengan P2, dan H1, P1 lebih besar daripada P2, di mana P1 merupakan proporsi pada populasi 1, dan P2 merupakan proporsi pada populasi 2. Selanjutnya, menentukan tingkat kepercayaan sama seperti sebelumnya. Yang paling sering digunakan adalah 95%, yang berarti tingkat signifikansinya adalah 5% atau alfa sama dengan 0,05. Yang ketiga, menghitung statistik uji. Untuk satu populasi, Z sama dengan X per N dikurangi P0 per akar dari P0 dikali 1 min P0 per N. Dengan X merupakan jumlah sukses, N merupakan banyaknya sampel, dan P0 merupakan peluang sukses proporsi. Sementara itu, untuk statistik uji dua populasi, Z sama dengan X1 per N1 dikurangi X2 per N2 per akar dari X1 ditambah X2 per N1 ditambah N2 dikali 1 dikurangi X1 ditambah X2 per N1 ditambah N2 dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Dengan X1 merupakan banyaknya sukses pada sampel 1, X2 merupakan banyaknya sukses pada sampel 2, N1 merupakan banyaknya sampel 1, dan N2 merupakan banyaknya sampel 2. Yang keempat, menentukan daerah kritis. Nah, untuk titik kritis uji dua arah adalah min z tabel dan z tabel, sama seperti yang sebelumnya. Yang ini juga untuk titik kritis untuk uji satu arah adalah min z tabel untuk uji pihak kiri, dan z tabel untuk uji pihak kanan. Selanjutnya, menentukan keputusan. Nah, untuk uji dua arah, jika Z hitung nilainya lebih kecil daripada Z tabel, atau Z hitung nilainya lebih besar daripada Z tabel, yang ini lebih kecil daripada min Z tabel, yang di sini Z hitung lebih besar daripada Z tabel, maka berada di daerah penolakan H0, yang berarti H1 diterima. Nah, namun, jika Z hitung berada di antara min Z tabel dan Z tabel, berarti berada di daerah penerimaan H0. Untuk uji satu arah pun demikian. Jika Z hitung nilainya lebih kecil daripada Z tabel, maka H0 ditolak, dan H1 diterima. Namun, jika Z hitung nilainya lebih besar daripada Z tabel, maka maksudnya Z hitung lebih besar nilainya daripada min Z tabel, maka H0 diterima. Ini untuk uji pihak kiri. Untuk uji pihak kanan, jika Z tabel nilainya, jika Z hitung nilainya lebih besar daripada Z tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kita ambil contoh. Kita ingin menguji bahwa distribusi jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan di jurusan pendidikan fisika adalah sama. Sebuah sampel acak terdiri atas 4.800 orang, termasuk di dalamnya 2.458 berjenis kelamin laki-laki, dan taraf nyata yang digunakan adalah 0,05. Betulkah distribusi keduanya itu sama? Yang kita lakukan pertama adalah menentukan hipotesis terlebih dahulu. Jika P sama dengan peluang terdapatnya laki-laki, maka akan diuji pasangan hipotesis H0, P sama dengan 1/2, dan H1, P tidak sama dengan 1/2. Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95%, yang berarti tingkat signifikansinya adalah 5% atau alfa sama dengan 0,05. Langkah selanjutnya, diketahui bahwa X sama dengan 2.458, N sama dengan 4.800, dan P0 sama dengan 1/2.
kita masukkan ke dalam statistik uji. Nah, Z sama dengan X per N dikurangi P per 0. Dikurangi P0 per akar P0 dikali 1 min P0 dibagi N. Kita masukkan X-nya 2458 dan N-nya 4800. Dikurangi P0-nya 0,5. Dapatkan hasil Z hitung 1,68. Selanjutnya itu menentukan daerah kritis. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah alfa sama dengan 0,05. Dengan demikian, daerah kritis adalah nilai di bawah Z tabel sama dengan 1,96. Keputusannya, Z tabel sama dengan 1,96. Itu berarti H0 diterima jika Z hitung berada di antara min 1,96 dan 1,96. Telah diketahui bahwa Z hitung sama dengan 1,68. Oleh karena itu, H0 diterima. Dengan kesimpulan bahwa distribusi jenis kelamin laki-laki dan perempuan di jurusan pendidikan fisika adalah sama. Selanjutnya, akan menjelaskan penerapan uji Z pada SPSS. Contoh, kita ambil contoh data yang digunakan. Ada berat mahasiswa dengan N sama dengan 36 dan standar deviasi 11,91. Akan diuji bahwa rata-rata berat siswa adalah 55 kg. Kita gunakan perhitungan manual terlebih dahulu. Kita tentukan hipotesisnya. Karena ini menggunakan uji dua pihak, maka ada H0 sama dengan 55 kg dan H1 tidak sama dengan 55 kg. Kita masukkan ke dalam, kita hitung dalam uji statistiknya. Kita masukkan rata-ratanya. Mu0, rata-rata yang diuji yaitu 55 kg, standar deviasinya kita masukkan, dan karena tadi N 36, berarti akar dari 36 adalah 6. Diperoleh hasil Z hitung adalah 2,32. Untuk taraf nyata 0,05, nah kita bisa lihat di sini, untuk taraf nyata 0,05 berarti Z tabelnya adalah min 1,96 dan 1,96. Tadi sudah dihitung bahwa Z hitung itu 2,32. Berarti kita letakkan di sini dan di sini. Yang berarti nilainya ini lebih kecil daripada Z min Z tabel, dan yang di sini Z hitung lebih besar daripada Z tabel. Karena min Z tabel nilainya lebih besar daripada Z hitung, dan Z hitung nilainya lebih besar daripada Z tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, keputusan yang diambil adalah berat rata-rata mahasiswa pendidikan fisika 2019 tidak sama dengan 55 kg. Akan dijelaskan mengenai bagaimana cara menguji Z pada aplikasi SPSS. Nah, ini tampilan dari SPSS-nya. Kita ambil datanya dari Excel. Nah, seperti ini. Kita copy dulu. Di copy, lalu kita paste ke SPSS. Kita tunggu dulu sampai datanya keluar. Nah, sudah. Kita beralih ke variable view. Namanya kita ubah menjadi berat mahasiswa. Type numerik, lebarnya kita tambah menjadi 15. Desimalnya kita ubah menjadi 0. Labelnya berat mahasiswa. Tulisan non, isinya non, kolomnya juga kita tambah menjadi 15. Ininya diubah menjadi center ya. Measure-nya menjadi scale. Nah, sudah seperti ini. Kita beralih ke data view. Nah, lihat kan. Lalu kita klik analyze. Klik yang compare means dan pilih yang one sample t-test.
kita masukkan datanya pada test variabel, kita klik option. Karena kita memilih tingkat kepercayaannya 90%, maka di kolom ini diisi 90%. Lalu klik continue. Jangan lupa pada kolom test value kita isi 55. Karena kita akan menguji berat rata-ratanya itu apakah sama dengan 55 atau tidak. Setelah ini kita klik OK. Nah, datanya akan muncul di sini. Nah, terlihat pada output yang pertama ini menjelaskan tentang jumlahnya, ada 36, rata-ratanya, standar deviasi, dan standar rata-rata error. Hasilnya sama dengan perhitungan manual yang sebelumnya ya. Nah, untuk output yang kedua ini, di output kedua inilah kita melihat apakah H0 akan diterima atau ditolak. Dilihatnya, kita melihat dari kolom yang ini. Nah, jika nilai yang ada di kolom ini, nilainya itu lebih besar daripada 0,05, karena tadi sebelumnya kita menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Nah, jika nilai di kolom ini lebih dari 0,05, maka H0 dapat diterima. Namun, jika sebaliknya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, angka yang ditunjukkan di sini yaitu 0,026. Itu berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Yang menyatakan bahwa berat rata-rata mahasiswa pendidikan fisika 2019 itu tidak sama dengan 55 kg. Nah, hal ini tentunya sama dengan yang perhitungan manual sebelumnya.